Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, walaupun dalam keadaan pandemi semacam ini, kita harus tetap semangat dalam belajar, gitu ya. Oke, ketemu lagi bersama saya, Bu Yuyun, dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang yang namanya teks eksplanasi. Oke, sebelumnya pernahkah kalian mengalami atau mendengar atau bisa mendeskripsikan atau apa ya tentang bencana alam, banjir misalnya, kemudian gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, tsunami, atau bahkan tawuran pelajar. Kira-kira pernah atau tidak ya kalian mengalami itu semua? Semoga saja tidak. Nah, hal-hal tersebut itu masuk ke dalam teks eksplanasi karena teks eksplanasi itu menjelaskan tentang bagaimana dan mengapa suatu hal itu terjadi. Jadi entah itu bencana alam, fenomena alam ataupun fenomena sosial seperti tawuran itu tadi. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, saya akan menjelaskan menayangkan sebuah video tentang materi eksplanasi ini. Silakan disimak ya. Oke, itu adalah sekilas tentang teori dari teks eksplanasi. Oke, setelah ini saya meminta kalian untuk membuka buku BKS-nya kalian pada halaman 20 hingga 21. Ya, silakan dibuka di sana. Nanti ada bacaan yang berjudul likuefaksi tanah. Nah, itu adalah bacaan tentang teks eksplanasi. Nah, tugas kalian di sini adalah untuk menganalisis, mengidentifikasi tentang strukturnya, tentang kaidah kebahasaannya, tentang konjungsi apa yang digunakan di dalam teks eksplanasi itu, kemudian peristiwa apa sih yang ada di dalam teks eksplanasi itu. Nah, itu nanti bisa kalian diskusikan bersama temannya dalam forum ini, bisa juga di chatting, boleh di forum pribadi, misalnya kalian chatting sendiri sama temannya boleh, atau mungkin langsung komunikasi via WA juga boleh, enggak apa-apa. Itu bisa didiskusikan bersama dengan teman-temannya. Begitu ya. Untuk pengerjaannya silahkan saya beri waktu. Untuk di akhir nanti kita akan mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Tetap ada di forum ini.
Gitu. Oke, silakan dikerjakan dahulu. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanya. Sudah selesai ya semuanya? Oke, saya rasa sudah selesai. Baiklah, untuk sekarang saya ingin salah satu di antara kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian bersama temannya dalam menjawab pertanyaan dari saya tadi. Silakan, ada yang bisa menjawab atau mempresentasikan? Langsung dibuka saja, oke? Silakan, Mas. Ya, Bu. Jadi nomor 1 peristiwa apa yang dibahas, yaitu tentang tanah yang mudah bergeser. Nomor 2, bagaimana struktur tes, yaitu pembuka berada pada paragraf 1, deretan penjelas, berada di paragraf 2 sampai 4, lalu yang terakhir penutup berada di paragraf kelima. Nomor 3, konjungsi yang digunakan yaitu konjungsi kausalitas atau hubungan sebab akibat. Contohnya berada di paragraf keempat. Dalam keadaan cair, tanah mudah berubah bentuk dan benda berat seperti konstruksi di atasnya dapat rusak karena kehilangan kekuatan yang menopang dari dalam tanah. Tanah yang terlekuidifikasi akan memberikan dampak seperti pasir isap, merendam bangunan atau material di atasnya. Terlebih, dapat pula menyebabkan tanah longsor. Nomor 4, kata keterangan waktu adalah ketika. Contohnya berada di paragraf ketiga. Ketika goncangan gempa terjadi di tanah yang kaya atau dekat dengan sumber air, ruang bodi tersebut terisi air sehingga mengurangi volume keseluruhan tanah. Proses ini meningkatkan tekanan air antara butiran komponen tanah sehingga kemudian butiran tersebut bergerak bebas di antara air dan kehilangan ikatan antar satu dengan yang lain. Nomor 5, kalimat data dan fakta, yaitu berada di paragraf ke-1. Fenomena ini terjadi pada tanah yang mengandung banyak air kemudian terdampak gelombang seismik ketika gempa bumi terjadi. Tanah berpasir, berlumpur dan berkerikil dengan drainase saluran pembuangan air buruk rentan terhadap likuifaksi. Dan Bu, itu adalah jawaban dari pertanyaan yang tadi. Ya, terima kasih ya, Mas Rizky. Ya, jawabannya betul sekali, sangat tepat, bagus dalam menentukan, mengidentifikasinya, dan itu jawaban yang bagus sekali. Terima kasih. Oke, untuk yang lainnya, presentasi selanjutnya minggu depan ya. Setelah ini nanti akan saya berikan LKPD atau lembar kegiatan peserta didik untuk selanjutnya kalian kerjakan. Gitu ya. Begitu saja. Ada yang ingin ditanyakan dulu dari penjelasan yang saya sampaikan tadi? Tidak ya? Saya rasa sudah cukup. Semuanya sudah memahami apa itu yang namanya teks eksplanasi, strukturnya, kemudian kaidah kebahasaannya, dan lain sebagainya. Oke, kita berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Materi selanjutnya yaitu menyusun teks eksplanasi. Begitu ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.